Salam budidaya, kepanjang jiwa dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang ini kami akan membuat probiotik untuk pengelolaan budidaya nila dan yang lain-lain. Itu kita pagi ini di Surabaya Budidaya, nanti akan didampingi oleh dari sahabat kita dari Komis Lele. Sini mas. Wah, walah. Salam lur. Nah, ini sahabat dari Surabaya Komis Lele di Panjanjiwo Gang 6 nomor 10 Surabaya. Oke. Gimana? Kita mau meracik. Nah, ini apa mas jenenge mas? Ini dolomit. Nah, ini warnanya kayak gini. Dolomit itu mengandung magnesium, cocok buat untuk menaikkan pH di air. Oke, terus ditambah lagi apa mas? Molase. Molase. Nah, ini molase untuk makanan probiotiknya. Molase ku tetes tebu dulur, jika ngerti. Tuh. Terus kebetulan kita pakai probiotik dari produknya Boster namanya Aqua Enzim. Wah, enzim. Duduk. Ini probiotiknya bersifat dorman, masih tidur. Makanya kita aktifkan dulu. Tuh. Terus nanti ditambah empat enggak usah. Cukup ini aja. Oke, siapa? Kita cari ember. Ini banyak di sini. Iya. Guys. Nah, ini kasih air dulu. Nah, kita aktifkan dulu probiotiknya. Dalam probiotik Aqua Enzim ini terkandung Bacillus subtilis sama Bacillus magnesium, Bacillus polisma dan karier. Ini membantu untuk mengurai kotoran-kotoran ikan untuk makanan dalam sistem sup. Kita siapkan air dulu secukupnya, ya mungkin lebih dari setengah lah. Ya sekitar 10 liter. Enggak sampai mas ya? Ya enggak apa-apa, tergantung kan menyesuaikan, airnya menyesuaikan. Ini dulu mas ya, dimasuk. Pertama itu kita harus tahu dulu kita pakai kolam berapa dan isi airnya itu berapa kubik. Soalnya nanti untuk mengetahui kebutuhan probiotiknya itu tergantung airnya berapa kubik. Misalnya dalam D2 ini nanti ketemu 2,3 sampai 2,5 kubik untuk ketinggian di atas 70. Kita pakainya per kubiknya ini 5 sampai 10 gram per kubik. Kalau 1 sendok makan ini kita anggap 5 gram, berarti 2 sendok makan. Terus untuk molasenya bisa 50 sampai 100 ml per kubiknya. Oh ini molase alias tetes tebu. Kita campurkan ke air sama probiotik Aqua Enzim itu tadi. Kita aduk. Nah, ini masih bersifat dorman ya, probiotiknya belum aktif. Molase itu fungsinya untuk makanan probiotik. Baru nanti ada penambahan aerasi atau penambahan oksigen. Soalnya bakterinya bersifat aerob, membutuhkan oksigen. kita beri
di aerator, dari aerator. Terus dipasang ini, kasih batu aerasi. Kita berikan aerasi ya, seperti ini. Minimal itu 3 jam atau 24 jam untuk memaksimalkan bakteri ini. Nah, setelah bakteri ini sudah teraerasi minimal 3 jam, kita bisa berikan di kolam budidaya. seperti ini nanti jadinya. Ini sistem bioflok tanpa mengganti air. Ini sudah 1,5 bulan sampai 2 bulan air tanpa dibuang. Nah, tercampur kotoran ikan dan lain-lain. Nah, untuk mengurainya itu salah satunya itu probiotik yang kita buat tadi. Ini namanya sistemnya bioflok untuk budidaya ikan. Oke. Lele bisa Mas ya? Oh, lele bisa, semua budidaya bisa. Ya, jadi Nah. kan gak misalnya hanya untuk program nila. Anda sistem bioflok itu diciptakan untuk daerah-daerah yang sulit air, Mas. Kayak kalau di Jawa Timur kayak Ponorogo, ini cocok. Cuma ya itu kita harus intinya itu ada aerasi, aerator atau penambahan oksigen. Kayak ini aeratornya. Aerator ini. Ini aeratornya untuk dimasukkan sini. Dan ini non-stop. Nah, non-stop 24 jam. Selain ngirit makan, kotoran ikannya nanti bisa terurai dan bisa jadi makanan untuk asupan ikannya. Kayak ini kan 1 bulan lebih nih, belum diganti airnya. Ini 1 bulan lebih belum diganti airnya. Kalau biasanya kalau yang nggak pakai ini kadang-kadang itu kan 2 atau 1 minggu sekali airnya dibuang karena tahu dari kotoran ikan, sehingga ya rugi. Apalagi kalau pakai pompa listrik harus standby. Oke, kita lanjutkan pemberian, coba memberikan makanan ikan yang dalam sistem bioflok. Kita coba di ikan nila merah ya. Ini sistem bioflok ini. Sama Ini seperti tadi. 1,5 bulan sampai 2 bulan airnya tanpa dibuang. Ikannya. Ini kalau nila merah. Gimana Pak? Menurut jenengan sistem bioflok bisa diterapkan di Panjenengan? Lah bisa lah. Ya inilah Pak Lurah dan Pak Camat, ini keluargamu punya kegiatan gini. Semboyo demo, gitu. Kan kita ini menjalankan sesuai dari program pemerintah kota untuk ketahanan pangan di wilayah Surabaya, terutama saat pandemi. Ya ini saya berjalan begini, ini mulai dari lele sampai yang terakhir ini percobaan sudah berjalan. Kalau kumis lele sih sudah bertahun-tahun, kalau saya baru 4 tahun dan sambil mencoba dari variasi-variasi yang baru ya untuk percobaan bagaimana untuk dikembangkan kepada masyarakat Surabaya, khususnya di Panjanjiwo dan Kecamatan Tenggiri. Itu bos, harapan dari warga. Oke, guys. Budidaya. Nah, selain di kolam lele dan nila, ini di Abarofik ada lobster air tawar. Ini kalau nggak salah jenisnya red claw.
Ini indukannya. Ini lanang ini, ini lanang ini. Kemarin kita dapat sosialisasi dari Kelurahan Menanggal tentang budidaya lobster. Mungkin kita kembangkan di sini. Nah, mulai pemijahan mungkin nanti. Udah berapa tahun, Pak? Ya ini sih ya sudah tahu 1 tahun lebih. Tuh, ini indukannya. Dulu belinya di daerah Sidarjo di desa Durung Beduk. Durung Beduk. Wah, jauh ya. Luar kota ini berarti. Ya iyalah, luar kota. Ini yang laki-laki, ini perempuan mas. Betina kayak Betina ini. ini. Soalnya kan supitnya ini, jila supitnya kan beda. Beda. Ya beda, lebih besar ini. Terus ada ujungnya juga beda kan. Ini itu katanya dari teman-teman. Itu dari pembudidaya. Ini kalau sekilo, Pak. Sekilo isi 25 bisa sampai 90 sampai 100 lebih nih. 100, kemarin katanya sampai 120. Oke. Tuh, itu yang isi segitu. Oke. Jadi Sahabat budidaya, mungkin solusi juga di budidaya yang lain, di budidaya air tawar, bisa ikan, bisa lobster. Kalau ingin belajar di Panjang Jiwo, Gang 9, 2C di Surabaya Budidaya. sebetulnya budidaya ini mas, ini tidak harus kolam yang besar gini, bisa bikin rak. Rak nanti setiap ya untuk pembesaran ini ya rak yang kotak seperti boxnya apa itu yang tukang buah itu loh. Ya, yang dari plastik itu bisa dikasih ini. Apalagi untuk saat ini bertelur harus dipisahkan gitu sampai bertelur kurang lebih dari kelihatan turunnya itu sampai 40 hari baru menetas. Tuh. Oke lah, ini yang lainnya. Nah, kita lepas dulu. Ben. Nah. Tidak lupa sahabat, kita juga harus menyiapkan rumah-rumahan lah, kos-kosannya lobster ini. Tergantung nanti diameter yang dibutuhkan untuk lobsternya. Nah, ini bisa kita acak, ditarik mana aja. Anggap aja tempat peristirahatannya. Kadang kalau yang kecil biasanya saya kasih lobster untuk buang itu loh apa udara di rumah. Oh, lobster. Itu tadi ada sih. Ini lobsternya sebetulnya yang baik itu ya lobster gini dari tanah. Untuk istilahnya jeliane untuk yang mungkin saat bertelur atau yang kecil-kecil ya. Kayak molting mungkin dia di dalam. Ya, nanti masuk ke sini. Wah, cocok nih. Ini lobster, ini lobster. Nah, podo ele. Oke. Jadi ini kegiatan Panjang Jiwo banyak ya kegiatannya Pak ya? ya, tinggal kemauan kita. Oke. Nanti kita ajak teman-teman yang lain untuk Ya, ngikuti berkreasi lah. untuk mengisi waktu juga ya, untuk nambah penghasilan tambahan juga. Kan ini tidak harus 24 untuk mengawasi. Tinggal kegiatan kita mau apa tidak untuk berkreasi ini. Kan bisa. Cuma pakannya malah lebih irit ini. Lebih irit. Kalau kita kadang-kadang kita pakai ya ikan dijajah dimasukkan atau kasih makanan untuk pelet khusus untuk nila ini di Beratang ada. Untuk apa? Bukan kok nila. Lobster untuk udang di Beratang ada. Jadi kayak friendly ya? ya, jadi pakannya itu apa namanya? Pelet ya? Ya seperti pelet tapi tenggelam. Kalau yang ikan lainnya Pakan udang berarti ya? Ya pakan udang. Pakan udang friendly. Ya, ada botolnya, itu untuk bentar. Oh ini Pak ya makannya? Ya, ini makanannya murah, cuma 15.000 satu botol gini di Beratang. Nah bedanya apa? Kalau udang ini langsung tenggelam. Nah, kalau ikan kan apa? Mengapung.
Oke, hari ini cukup sekian dulu. Nanti untuk probiotiknya ini kita tunggu fermentasinya sampai besok, jadi selama 24 jam itu nanti insya Allah besok sore akan kita tunjukkan untuk memasukkan ini mencampurkan ke dalam kolam yang ada di sini. Oke, salam budidaya dari Panjanjiwo, dari Surabaya Budidaya dan Kumis Lele. Arek Surabaya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.